Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan membahas subordinate conjunctions atau yang kita singkat dengan SC. Subordinate conjunction adalah sebuah kata atau frasa yang menghubungkan klausa dependen atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri dengan klausa independen, yakni klausa yang bisa berdiri sendiri. Formula dari penggunaan subordinate conjunction ada dua. Yang pertama, bisa berada di tengah antara dua klausa, dan yang kedua, bisa berada di awal kalimat sebelum dependent clause-nya. Jadi, rumus yang pertama, subject verb independent clause diikuti dengan subordinate conjunction, kemudian diikuti dengan subject verb dependent clause. Kemudian rumus kedua diawali dengan subordinate connector atau subordinate conjunction dan diikuti subject verb dependent clause, koma, kemudian diikuti dengan subject verb independent clause. Ada 6 jenis dari subordinate conjunction. Yang pertama time, waktu, cause, sebab, condition, kondisi, contrast, bertentangan, manner, cara, dan place, tempat. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah conjunction time. Dalam conjunction time, ada beberapa kata hubung yang digunakan. Yang pertama after, yang bermakna setelah. As soon as, segera. Once, di sini tidak dimaknai sekali, tetapi bermakna segera setelah. Kemudian when, ketika. As, juga ketika. Before, sebelum. Since, sejak. While, ketika. Whenever, kapanpun. As long as, selama. By the time, pada saat itu atau menjelang saat itu. Until, sehingga, hingga atau sampai. Contoh kalimatnya, Rani chose to study at Stein Munkalis after she had considered many things. Rani memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Stein Munkalis setelah dia mempertimbangkan banyak hal. Nah, di sini subordinate conjunction yang digunakan adalah after, berada di tengah. Maka tidak menggunakan koma sebelumnya. Kemudian, kalimat kedua, as long as you study hard, your score will be fine. Selama kamu belajar dengan giat, nilaimu akan baik. Nah, karena di sini subordinate conjunction berada di awal kalimat, maka kita menggunakan koma sebelum klausa keduanya. Lanjut kepada conjunction cause atau sebab. Di sini ada 5, yakni as, because, in as much as, now that, dan since. Kelimanya bermakna karena. Jadi jangan bingung mengartikan dari kelima kata dan frasa tersebut. Semuanya bermakna karena. Contoh kalimatnya ketika berada di tengah, Islam prohibits gambling because it makes people lazy and bankrupt. Islam melarang perjudian karena judi atau ia membuat orang malas dan bangkrut. Kemudian contoh yang berada di awal kalimat, since you have decided to join, you must fulfill the commitment. Ingat, jangan dimaknai sejak, tapi di sini dimaknai karena. Karena kamu telah memutuskan untuk bergabung, kamu harus bertanggung jawab atau kamu harus memenuhi janjimu. Lanjut kepada condition. Nah, dalam condition ini ada in case, if, provided, providing. Nah, apa maknanya? Maknanya sama.
In case, if, provided, providing bermakna jika. Sedangkan unless bermakna kecuali jika, dan whether bermakna apakah. Kita lihat contohnya. You will not pass the exam unless you study hard. Kamu tidak akan lulus ujian kecuali jika kamu belajar dengan giat. Juga tidak menggunakan koma. Kemudian yang kedua, ketika berada di awal kalimat, if you are lazy to study, you will not pass the exam. Jika kamu malas untuk belajar, kamu tidak akan lulus ujian. Nah, di sini menggunakan koma. Selanjutnya adalah kontras. Dalam kontras ada although, though, even though. Ketiganya bermakna walaupun atau meskipun. While, sementara. Whereas, sedangkan. Contoh kalimatnya. She did the task by herself, whereas it is a group task. Nah, perhatikan di sana. Ketika kontras, walaupun conjunctionnya berada di tengah, kita menggunakan koma. Nah, ini beda dari yang lainnya. Ini pengecualian. Jadi kontras tetap menggunakan koma sebelum menggunakan conjunction yang berada di tengah. Jadi dia melakukan tugas itu dengan diri sendiri atau tanpa yang lainnya. Padahal ianya merupakan tugas kelompok. Jadi ada kontras di sana. Ada sesuatu yang bertolak belakang. Dikerjakan sendiri padahal tugas kelompok. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini sama. Ketika berada di awal tetap menggunakan koma sebelum klausa kedua. Contohnya, although you have much money, you should not be wasteful. Walaupun kamu punya banyak uang, kamu seharusnya tidak boros. Oke, lanjut kepada yang manner. Dalam manner ada as dan in that yang bermakna sebagaimana atau seperti. Contoh yang berada di pertengahan antara dua klausa. You have to make the cake in that the chef has demonstrated before. Kamu harus membuat kue itu sebagaimana chef itu telah memperlihatkannya sebelumnya atau telah mendemonstrasikan sebelumnya. Kemudian ketika berada di awal kalimat, as the nurse has already explained, everybody should leave the room. Sebagaimana perawat tersebut telah jelaskan, semuanya atau setiap orang harus meninggalkan ruangan. Kemudian yang terakhir ada place, yakni where, di mana, dan wherever, dimanapun. Contoh kalimatnya, you should respect the culture where you live. Kamu harus menghormati budaya di mana kamu tinggal. Nah, di sana di tengah. Kemudian ketika di awal kalimat, contohnya, wherever you hide, death will come to you. Dimanapun kamu bersembunyi, kematian akan mendatangi kamu. Nah, itulah penggunaan dari subordinate conjunction. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.